sih deh teman-teman, bener-bener gila. Banjir Jakarta sekarang sudah nyampe 3,5 meter. Ini bisa menenggelamkan orang dewasa. Memang sekarang Bapak Pramono Anung sedang melakukan gencaran luar biasa seperti ngeruk kali, walaupun itu bagi saya terlambat lah. Kenapa? Karena kenapa tidak dilakukan dari dulu Bapak Pramono Anung? Punten ya, saya izin berikan kritik. Sekarang Bapak Pramono Anung sadar kayaknya bahwa modifikasi cuaca itu justru blunder. Kenapa blunder? Satu sisi Bapak Pramono Anung mengatakan modifikasi cuaca artinya mengalih curah hujan dari Jakarta ke daerah sekitar Jakarta, karena nggak mungkin jauh jaraknya. Nah, tetapi di sisi lain Bapak Rano Karno mengatakan bahwasanya ketika daerah-daerah sekitar Jakarta seperti Banten, sebagian Jawa Barat banjir, Jakarta pasti banjir. Itu artinya apa? Modifikasi cuaca, katakan dialih hujannya ke Jawa Barat. Pada saat Jawa Barat kebanjiran, Jakarta juga kebanjiran. Ya, ini penting untuk disampaikan. Sampai akhirnya sekarang DKI Jakarta, menurut berita yang saya temukan, banjirnya 3,5 meter. Gila, sini gila. Bahkan ada masyarakat yang sampai sempat sakit. Masyarakat yang mulai terganggu kesehatannya karena hujan katanya sampai berpuluh-puluh hari. Bukan berpuluh-puluh hari, kalau tidak salah 20 hari ya. Coba kita bacakan, tidak bacakan lah. Coba kita simak dulu berita ya, bagaimana di sini dikabarkan tentang kebanjiran yang ada di DKI Jakarta, teman-teman. Silakan. Saya bilang ini banjir, hanya satu aja. Ini yang istirahat di rumah. Itu udah dekat, kamu udah dekat TGC, bodo amat. Iya. Tarik. Ternyata bakal bahaya banget kalau Jakarta terus melakukan modifikasi cuaca. Awalnya modifikasi cuaca emang kelihatan kayak solusi. Hujan jadi jarang turun di Jakarta dan kemungkinan banjir juga makin turun. Tapi kalau solusinya cuma kayak gini, bakal ada resikonya. Pertama, ini tuh kayak bom waktu. Hujannya bukan dihilangin, tapi cuma dipindah aja. Kalau salah perhitungan, airnya tuh bisa numpuk di tempat lain dan banjir gede pasti akan tetap terjadi. Kedua, cuaca tuh jadi makin gak stabil. Ahli atmosfer itu ngingetin kalau modifikasi cuaca itu bisa bikin adanya cold pool atau kolam dingin. Biar gue jelasin dikit soal kolam dingin ini. Jadi pas hujan badai, udara di bawah awan itu jadi dingin banget. Udara itu turun ke bawah lalu nyebar ke seluruh tanah. Udara dingin yang nyebar ini dorong udara hangat naik ke atas. Waktu udara hangat naik ke atas, dia bisa memicu awan badai dan hujan yang baru. Nah ini itu bikin pola hujan makin aneh dan susah buat diprediksi. Ketiga, ngasih rasa aman yang palsu. Pemerintah jadi keasikan main di langit. Padahal akar masalah banjir Jakarta itu adanya di tanah. Drainase jelek, sungai sempit, sampah, dan penurunan tanah. Jadi kalau cara ini dipakai terus tanpa beresin sungai dan tata kota, banjirnya bukannya hilang tapi cuma diundur. Pemirsa, banjir yang semakin meluas di Karawang membuat warga selama 2 minggu berada di pengungsian. Namun, tingginya banjir juga membuat warga di posko pengungsian pindah karena tempat pengungsian turut kebanjiran.
Debit air yang terus bertambah mengakibatkan banjir di Desa Karangligar, Karawang semakin meluas. Bahkan posko pengungsian di aula desa pun ikut kebanjiran. Dengan membawa barang seadanya, warga yang berada di pengungsian itu terpaksa pindah lokasi pengungsian. Sehingga warga pun berharap banjir yang sudah terjadi selama 2 minggu ini segera surut. Jakarta banjir terus di awal tahun, kok bisa sih? Hai semua, nama saya Alvin, saya seorang engineer teknik sipil dengan pengalaman kerja 10 tahun. Mari saya jelaskan secara sederhana tentang 2 faktor penyebab utamanya. Jadi kalau di Jakarta udah hujan dari subuh sampai siang, itu udah red flag banget. Air hujan nih harus antri dulu buat masuk ke laut ataupun sungai. Jadi gak hanya mobil kita aja yang kena macet, air juga kena macet. Tapi kenapa Pak dia bisa macet Pak? Ini karena kapasitas drainase kita menurun. Kenapa dia bisa menurun? Karena banyak saluran kita yang dangkal akibat sedimentasi ataupun sampah. Kalian boleh belajar tentang koefisien Manning tentang bagaimana saluran yang tidak terawat itu bisa mengurangi kapasitas drainase. Oke, next, ini masalah kedua yang lebih struktural. Jakarta mengalami land subsidence atau penurunan muka tanah sekitar 5-6 cm per 1 tahun di beberapa daerah. Jadi bayangin aja dalam 5-6 tahun turunnya tuh 30 cm alias 1 penggaris ini. Ini artinya airnya makin naik tapi gak terlalu banyak, tanggul kita makin turun. Kapan-kapan saya bahas tentang seepage deh, dimana kalau airnya lebih tinggi daripada tanggul, akan ada semacam seepage atau rembesan. Balik ke penurunan muka tanah Jakarta, penyebab utamanya adalah pengambilan air tanah. Nah, jadi gini, air dalam pori-pori tanah tuh disedot keluar. Lalu sisa rongkanya itu memadat karena tekanan dari tanah itu sendiri. Itu kita sebut sebagai konsolidasi. Dan tekanan tanah sendiri adalah overburden pressure. Jadi tanahnya yang turun. Memang laut juga naik tapi gak terlalu banyak. Oke, terus solusinya apa dong? Yang pertama adalah kita keruk sedimentasi dan sampah-sampah dari saluran kita agar kapasitas saluran drainase kita meningkat. Lalu yang kedua adalah regulasi yang ketat terkait pengambilan air tanah, terutama yang masif ya. Lalu yang ketiga adalah siapin pompa jauh-jauh hari untuk kondisi hujan ekstrim. Oh ya, by the way, gubernur kita yang berlatar belakang geologi tuh ngerti banget soal beginian. Makanya pompa-pompa tuh disiapin sama dia. Sambil pasukan orangnya dia itu kerja. Tapi ironinya, beliau malah masuk penjara. Lalu digantikan sama yang berlatar belakang ekonomi. Ya, malah banjir sampai sekarang. Ya udah nikmatin aja lah. Nah, itu yang bisa saya share kali ini. Menurut kalian ada faktor lain nggak? Tulis di kolom komentar pendapat kamu. Dan follow akun ini untuk belajar ilmu teknik sipil yang lainnya. Rumah kerabat-kerabat terdekat. Dari visual yang Anda saksikan, saudara, petugas nampak masih berusaha untuk mengevakuasi sejumlah warga yang masih ada di lokasi banjir. Dan kita akan langsung menyapa rekan kami, jurnalis Kompas TV, Zevanya Situmeyang di sana. Selamat pagi, Zevanya. Saat ini berapa ketinggian air di tempat Anda melaporkan? Selamat siang, Bremana dan juga saudara. Saat ini kami masih melihat dari pantauan kami ini ketinggian air masih di kisaran angka 1,5 hingga 2 meter. Bremana, mungkin Anda bisa melihat di visual Anda, ini air masih meluap cukup tinggi begitu ya, karena memang dari informasi yang kami terima, air ini sudah menggenang sejak hari Kamis kemarin dari siang hari begitu, dan semakin malam air ini baru semakin tinggi. Saat ini saya bersama dengan juru kamera Kompas TV Arif Rahman, ini kami sedang menyusuri banjir, yang dimana kalau Anda lihat ini ada tali tambang begitu ya, dimana tali tambang ini merupakan salah satu langkah dari BPBD Jakarta Selatan untuk menjadi salah satu alat bantu untuk mengevakuasi warga. Anda bisa melihat masih ada sejumlah warga ini juga yang berada di dalam rumahnya masing-masing,
dikarenakan ketinggian air yang masih sekitar 1,5 meter kalau di tempat kami melaporkan begitu ya, dan mereka memiliki lantai 2 rumahnya begitu. Ini yang membuat sebagian warga masih memilih untuk menetap di rumahnya masing-masing. Tapi kalau menuju ke daerah yang semakin ke ujung jalan itu semakin dalam lagi ketinggian airnya, yakni masih sekitar 2 meter lebih. Namun ini sudah berangsur surut, Bremana dan juga saudara. Dan dari informasi yang kami terima juga, ini warga yang tinggal semakin ke dalam areanya ini semuanya sudah dievakuasi. Di mana warga yang sudah dievakuasi sejak kemarin malam ini sudah mengungsi ke rumah tetangga ataupun kerabat terdekatnya yang berada di dataran lebih tinggi dari area tempat kami melaporkan. Kalau tempat kami melaporkan ini, Bremana, ini ada di RW 7 dan juga RW 8, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang dimana dari informasi yang kami terima dari BPBD Jakarta Selatan ini memang dikatakan ada sebanyak 4 RW yang terdampak akibat banjir yang terjadi, dimana diketahui yang menjadi penyebab terjadinya banjir yang cukup parah atau cukup tinggi di kawasan Pejaten Timur ini dikarenakan selain intensitas curah hujan yang tinggi, juga dikarenakan kiriman air dari Bendungan Katulampa Depok yang kita ketahui statusnya ini sudah siaga 3, yang juga kemudian meluap atau terjadi meluap air kalinya begitu ya. Dan untuk diketahui, Bremana, lokasi perumahan warga di Kelurahan Pejaten Timur RW 7 dan RW 8 ini lokasinya memang berada persis di sebelah Sungai Ciliwung. Nah, ini yang menjadi harapan warga tentunya, Bremana dan juga saudara. Tadi kami sempat berbincang dengan beberapa warga yang mengungsi begitu ya, yang mengatakan bahwa mereka sangat menantikan bagaimana upaya penanganan serius dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya yang menjadi harapan mereka adalah normalisasi sungai yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta begitu, seperti pengerukan kali sungai dan lain hal sebagainya. Ini yang sangat dinantikan oleh warga. Sementara itu untuk bantuan lainnya tadi kami sudah bertanya juga, Bremana, terkait seperti makanan, kemudian peralatan mandi dan lain sebagainya. Ini juga yang masih dinantikan oleh warga untuk bantuan seperti hal demikian. Tapi untuk makanan tadi dikatakan bahwa di siang, sore dan malam hari ini dari Dinas Sosial setempat ini akan selalu mengirimkan makanan kepada warga yang masih memilih untuk menetap di rumahnya masing-masing. Sejauh ini demikian, Bremana, kembali ke studio. Ya, Zevanya, kemudian ini kan tidak hanya hari ini terjadi banjir di Pejaten Timur, kalau tidak salah 5 hari yang lalu juga sempat terjadi banjir. Mungkin jika dibandingkan dengan yang terjadi 5 hari lalu, bagaimana ketinggian banjir maupun tingkat keparahan banjir kali ini? Ya, untuk tingkat keparahan banjir kali ini memang tadi dikatakan cukup yang paling parah ya, karena terakhir itu kabarnya ketinggian air ini mencapai 3 meter begitu, jadi kisaran 1,5 hingga 3 meter. Namun Bremana, dari informasi yang kami terima ini memang air sudah mulai berangsur surut, di mana sebelumnya untuk hari-hari sebelumnya ini air menggenang hanya sekitar 1,5 meter. Namun dikarenakan kemarin hujan deras terjadi cukup tinggi, Bremana, dan juga Bendungan Katulampa yang kita ketahui statusnya sudah siaga 3 begitu. Ini yang membuat banjir mulai dari malam kemarin ini menjadi cukup parah, yakni
sekitar 1,5 hingga 3 meter. Tapi dari BPBD Jakarta kemarin juga menyebut bahwa mereka sudah standby atau bersiaga sejak malam hari kemarin, di mana ketika melihat status bendungan Katulampa ini sudah siaga 3, sejumlah warga yang tinggal di RW 7 dan 8 Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ini tinggal begitu, ini sudah langsung dihimbau agar warga segera mengevakuasi dirinya dan juga segera mengungsi ke tempat sanak saudara terdekat yang berada di dataran lebih tinggi. Dan juga Bremana dan juga saudara, untuk tindak lanjutnya BPBD Jakarta ini juga tetap standby begitu selama 24 jam hingga air benar-benar surut begitu ya, untuk memastikan bahwa semua warga ini terjamin keamanannya dan selalu bersiaga apabila masih ada warga yang tinggal di daerah kediaman tapi meminta untuk dievakuasi. Ini BPBD Jakarta juga tetap standby untuk mengevakuasi warga yang masih berada di dalam rumah masing-masing. Bremana. Ya, Zevanya, biasanya berapa lama banjir di sana bisa surut? Apa butuh waktu yang lama atau memang kalau cuaca sudah mendukung seperti saat ini itu bisa cepat surut banjirnya? Ya, tadi kami juga sempat bertanya kepada petugas dari BPBD Jakarta Selatan ini yang berjaga bahwa memang dikatakan untuk menunggu surutnya air banjir ini sangat melihat bagaimana kondisi dari cuaca terkini ya Bremana. Kalau hari ini apabila cuaca masih cukup cerah begitu, tidak ada hujan deras yang turun lagi, ini kemungkinan sore hari air sudah bisa surut. Karena Bremana, dari informasi atau dari pantauan kami juga sejak pagi hari tadi, per pukul 5 subuh tadi, ini air menggenang di kisaran angka 320 cm. Namun Bremana, per pukul 10 pagi ini kami lihat ketinggian air sudah semakin surut, yakni di angka 2 meter atau kisaran 2 meter hingga 2,5 meter begitu ya. Nah, tadi perkiraan dari petugas BPBD Jakarta setempat ini diperkirakan sore hari nanti apabila cuaca tetap cerah begitu stabil, ini kemungkinan air sudah bisa surut. Tapi apabila nanti hujan deras terjadi lagi, kemungkinan ini air akan meninggi kembali dan dari BPBD Jakarta ini akan tetap standby atau bersiaga apabila warga nanti ada yang meminta dievakuasi kembali. Bremana. Baik, kita harapkan cuaca tetap cerah sampai sehari ini supaya banjir bisa segera surut di sana. Terima kasih rekan jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeyang dan juga juru kamera Arif Rahman dari kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saudara, hati-hati Jakarta pasti banjir. Ya. Itu suatu hari-hari kan jadi gini tuh Pak, itu tanda ketip mungkin dikerjain orang ya. Dia Belanda ada bikin satu apa SOP lah gitu ya. Di karet kan ada Manggarai. Manggarai kan ada pintu. Manggarai pintu itu dibikin karena dia membuat kanal banjir barat. Di situ ada pintu karet. Nah, ini kan Ciliwung. Jadi dulu Belanda kenapa buang ke barat? Karena air jangan banjir istana, jangan banjir pelabuhan kota. Iya. Belanda itu sentral banget soalnya. Waktu itu belum ada banjir kanal timur nih. Ya. Jadi Ciliwung datang, makanya di Bogor ada Katulampa, kalau udah siaga 1, lu tinggal berapa jam, mungkin 8 jam, 7 jam, hati-hati Jakarta pasti banjir. Iya, dia turun kan? Kan dia turun kan, karena nggak bisa. Makanya di situ Belanda berusaha mindahin air ke kanal banjir barat. Dia dorong ke sana. Nah di situ dibuatlah SOP. Kalau pintu di karet ini siaga 1, berarti yang ke barat ini udah tinggi nih. Maka mau tidak mau yang di Manggarai ini harus dibuka. Kalau ini dibuka, mesti lapor istana, karena pasti istana tenggelam. Istananya pasti banjir ya. Nah, kenapa ini mesti dibuka? Karena kalau namanya kanal, tanggul, kalau air udah lintasi tanggul, walaupun dia baru,
Kalau air laut di Jakarta Utara merembes masuk ke pemukiman karena tanggulnya jebol, maka banjirnya pasti akan sampai ke Monas. Jadi kalau dilihat, permukaan air laut di Jakarta Utara tingginya itu hampir sama pada ketinggian tanggul, mungkin sekitar 3 meter di bawah tanggul gitu. Nah, dengan tingginya hampir menyamai saja, air laut itu udah mulai masuk dan merembes ke pemukiman jalan. Saya jadi teringat dulu saat Ahok menjabat sebagai gubernur Jakarta, beliau pernah mengusulkan proyek Giant Sea Wall, yaitu pembangunan dinding besar dengan tujuan menahan air laut. Pengusulan proyek Giant Sea Wall karena saat itu Ahok berasumsi jika tanggul bisa jebol, lalu air laut yang terus meninggi, ditambah lagi hujan terus-menerus, maka bisa dipastikan banjir pasti akan sampai ke Monas. Makanya diusulkan proyek Giant Sea Wall, di mana pembangunan tembok tinggi yang dirancang sebagai solusi jangka sangat panjang untuk kondisi Jakarta Utara yang terus turun dan berpotensi terancam tenggelam oleh banjir gitu. Cuman proyeknya saat itu ditolak oleh beberapa pejabat karena mungkin terlalu memakan banyak anggaran dan berpotensi bisa dikorupsi gitu. Tapi benar juga sih, mau sebagus apapun proyeknya, jika mental korup pejabat kita masih ada, yang kalau lihat duit sebanyak itu busuk langsung hatinya. Oke, kira-kira siapa teman-teman kalau sudah begini yang dirugikan tuh siapa? Pihak yang paling dirugikan siapa? Masyarakat. Saya sudah bilang bahwasanya pada saat masyarakat mengalami kebanjiran, kerugian itu pasti ditekan kepada mereka. Sementara pejabat tidak begitu terlalu berdampak. Secara pribadi ya, pejabat dapat gaji tetap. Rumahnya pasti rumah elit, tidak terdampak kebanjiran. Masyarakat yang bayar pajak tidak digaji oleh negara, justru berbayar kepada negara atau membayar kepada negara pajak dan semacamnya itu. Mereka harus terendam kebanjiran. Dan ini tentu tidak baik. Maka kepenanganan itu harus benar-benar dilakukan. Bapak Pramono Anung sekarang baru sadar kayaknya tuh. Mulai gali-gali kali, membuat saluran-saluran air. Kenapa nggak dari dulu? Ini secara teknik oleh engineer juga pernah dikatakan, yang pernah saya tampilkan di YouTube saya, di konten saya, di channel saya. Kenapa nggak lakukan itu dari dulu Bapak Pramono Anung? Sehingga kemudian tidak perlu banyak YouTuber, banyak content creator di TikTok merosting Anda. Dengan mengatakan banjir kiriman lah, merenung lah, kemudian kemarin, masih itu bukan solusi. Kita mengerti, masyarakat mengerti bahwa Jakarta itu dengan segala persoalannya itu sangat luas dan kompleks. Apalagi menjadi pusat perekonomian dan padat. Jumlahnya itu 9 juta atau belasan juta lah. Ya, penduduk di DKI Jakarta. Karena kan di DKI Jakarta itu tidak selalu orangnya tetap di sana. Ada orang dari luar kemudian ke Jakarta karena kepentingan bisnis dan semacamnya. Jadi kalau kita bicara Jakarta memang sangat ramai karena dia menjadi pusat perekonomian di negara Republik Indonesia ini. Atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ya, begitu ya. Jadi sekarang kita mengerti dan kita harus kawal bahwa persoalan Jakarta pada konteks kebanjiran ini adalah persoalan bapuk lah. Persoalan bapuk itu persoalan yang sudah lumrah, persoalan yang sudah dari dulu memang begitu. Maka kemudian Bapak Pramono Anung kalau seumpama bisa mengentas kebanjiran yang ada di DKI Jakarta, ini Bapak Pramono Anung bakal mendapatkan elektabilitas yang luar biasa. Itu Pak. Kita melihat Bapak Ahok signifikan lumayan, tapi kemudian pada saat itu digantikan oleh Bapak Anies Baswedan ya. Sekarang banyak dirujak justru. Nah, sekarang di Bapak Pramono Anung menjadi presiden, gubernur di DKI Jakarta, itu mestinya bisa melakukan satu gebrakan-gebrakan di mana gebrakan itu dilakukan kepada gerakan Jakarta bebas banjir. Itu sangat luar biasa sesuai dengan janji Anda pada saat pemilu di Pilgub DKI Jakarta pada waktu itu, teman-teman ya. Oke, barangkali itu saja hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.